Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada kalian mengenai apa yang sebenarnya sudah saya pelajari secara sendiri, ya, mengenai sejarah peradaban Islam di negara Rusia. Seperti yang kalian tahu, ketika mendengar Rusia, apa sih Rusia? Mungkin kalian akan kenal sebagai negara komunis karena dulu Rusia adalah bagian dari Uni Soviet. Dan sekarang Rusia bahkan menempatkan agama Kristen Ortodoks pada pemeluk agama terbesar di Rusia. Lalu bagaimana bisa Rusia menjadi bagian dari peradaban Islam? Atau bahkan bagaimana Muslim bisa sampai pada Rusia? Itu kan tentu adalah sebuah kajian yang cukup menarik. Maka dari itu, kita simak video kali ini. Sekarang kita akan membahas mengenai demografi di Rusia. Demografi itu adalah peta persebaran penduduk yang dimana kita ketahui bahwa Rusia itu memiliki daratan yang cukup luas, membentang dari Asia Utara hingga ke Eropa Timur. Kita pun mengetahui bahwa Rusia itu adalah sebuah negara pecahan dari Uni Soviet. Maka dari itu, mereka sekarang atau saat ini dikenal sebagai negara komunis dengan pemeluk Kristen Ortodoks sebanyak 37%. Dan umat Islam berada di posisi kedua dengan sekitar 10-13%. Ya. Menurut data dari Center of Public Opinion pada tahun 2003 menjelaskan bahwa penduduk Rusia pada saat itu berjumlah 145 juta jiwa. Dan lembaga tersebut pada 2004 kembali mengupdate terbaru mengenai demografi yang berada di Rusia. Mereka mengatakan bahwa pada saat itu penduduk Rusia sudah mencapai 150 juta jiwa. Banyak tentunya, ya. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang berada di Rusia? Pada tahun 1993, sebuah lembaga sensus milik Rusia mengatakan bahwa umat Islam yang ada di Rusia itu sebanyak 3 juta. Lalu pada tahun 2000 meningkat menjadi 7,7 juta jiwa. Atau bahkan dari Komite Nasional Rusia mengatakan bahwa umat Islam yang berada di Rusia itu ada 13,7 juta. Dan Dewan Ulama Rusia mengatakan bahwa umat Islam itu sebanyak 23,7 juta jiwa. Banyak bukan? Tetapi kenapa ya terjadi perbedaan data dari tiap-tiap lembaga? Ternyata hal itu memang sulit didapatkan oleh beberapa lembaga negara karena baik secara individunya yang tidak secara terang-terangan mengakui bahwa mereka agama apa, entah itu Kristen Ortodoks, entah itu mereka umat Islam atau bahkan agama-agama lainnya. Maka dari itu terjadi perbedaan. Lalu sebuah data menyebutkan bahwa yang paling rasional itu berkisar antara 18 sampai 20 juta jiwa. Nah, lalu suku mana sajakah yang berperan besar sebagai penyumbang angka terbesar di umat Islam di Rusia? Mereka itu ada suku Tartar. Itu suku yang paling banyak pemeluk agama Islam sebanyak 7 juta jiwa. Lalu ada dari etnis Baskiria, lalu ada etnis Ingusetia, suku Avaria, bangsa Chechnya, atau bahkan dari keturunan Turki yang mendiami perbatasan di laut Rusia. Nah, hal itu tentunya bisa menyumbang angka besar untuk persebaran umat Islam di Rusia. Dari data pun kita sudah mulai merasakan bahwa umat Islam ternyata cukup banyak di Rusia. Lalu bagaimana sejarah masuknya Islam di Rusia? Penasaran? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam di negara Rusia. Jika kita melihat ke belakang kepada sejarah perkembangan Islam, para sahabat Nabi
ini sudah melakukan berbagai banyak ekspansi untuk menyebarkan agama Islam. Sejak abad ke-7 Masehi, hal itu ternyata membuahkan hasil dengan adanya agama Islam di Rusia. Tentunya hal ini sungguh sangat menyenangkan bagi kaum muslimin. Ya. Meskipun pada saat awal kedatangan umat muslim di Rusia, terutama ketika memasuki sebuah kota yang bernama Derben, atau mungkin sekarang sudah menjadi Republik Dagestan, ya. Nah, Islam ini diadopsi oleh kaum Volga, atau sekarang itu lebih di Tatarstan, nama yang kita ketahuinya gitu. Dulu ternyata Rusia pernah dikuasai oleh beberapa kesultanan Islam, dan bahkan sebuah data mengatakan bahwa agama Islam pernah menjadi agama resmi atau menjadi agama utama di negara Rusia. Wah, luar biasa ternyata ya. Nah, kedatangan umat Islam ini tercatat dalam sejarah Rusia masuk ke daratan Rusia pada tahun 922 Masehi, atau 66 tahun lebih dahulu sebelum adanya Kristen Ortodoks di negara Rusia. Wah, berarti Islam itu ternyata lebih dulu daripada Kristen Ortodoks di daratan Rusia. Nah, pada tahun 1530-an ternyata umat Islam pernah melakukan sebuah perang salib dengan kaum Rusia, ya. Jadi mungkin terjadi pergesekan dua kelompok antar umat muslim dan juga Kristen Ortodoks yang ingin melakukan penyebaran peta kekuasaan. Mereka berperang demi memperebutkan sebuah wilayah di Rusia. Luar biasa ternyata ya perjuangan umat muslim pada zaman dahulu. Hal itu pun ditambah lagi ketika Uni Soviet menguasai daratan Rusia. Umat Islam di sana tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah dengan leluasa, tidak mendapat kebebasan. Hal itu tentu membuat hati para umat muslim sangat sedih ya. Nah, karena tekanan dari Uni Soviet ini membuat penduduk umat muslim pada saat itu mayoritasnya mereka berpindah ke daratan Turki hingga ke Asia Tengah. Dan beberapa kaum muslim pada saat itu lebih memilih menjadi kaum minoritas di wilayahnya Rusia. Nah, ternyata masuknya Islam ini ke daratan Rusia terdapat berbagai gelombang atau periode. Periode pertama itu ketika umat Islam berhasil menguasai daratan Spanyol pada abad ke-7. Lalu yang kedua itu ketika suku Mongolia berhasil menguasai beberapa wilayah Rusia pada abad ke-13. Lalu ada ekspansi dari dinasti Turki Utsmani pada abad 14 sampai ke-15 ke wilayah Balkan dan ke Eropa Barat. Dan yang terakhir itu karena imigrasi yang dilakukan oleh kaum-kaum muslim ke daratan Eropa setelah Perang Dunia Kedua terjadi. Nah, Uni Soviet mengalami kehancuran pada abad ke-18. Hal itu tentu menyebabkan banyak negara muslim dari Asia Tengah yang melakukan proklamasi negara mereka sebagai negara-negara yang berdaulat, terlepas dari Rusia yang mengakui sebagian besar wilayah dari Uni Soviet. Nah, maka dari itu, itulah sebenarnya bagaimana Islam bisa masuk ke Rusia. Mulai dari Rusia yang pernah dikuasai oleh beberapa kesultanan Islam, juga sampai migrasi-migrasi yang dilakukan umat-umat Islam dari Turki menuju ke Eropa. Itulah bagaimana Islam bisa masuk ke Rusia. Ya. Setelah Islam dulu pernah berkuasa di Rusia, tentunya Islam pernah meninggalkan beberapa jejak-jejak peradaban yang merupakan bukti bahwa Islam dulu pernah berkuasa di daerah Rusia. Terutama
di daerah-daerah kota muslim di Rusia seperti Kazan, Tatarstan, Ufa, dan yang lain-lainnya. Yang dimana dulu menurut sejarah Rusia terdapat 22 masjid merupakan peninggalan dari kesultanan Islam. Hanya saja pada masa Uni Soviet hal itu ternyata dihancurkan. Dan mungkin sekarang menurut data hanya ada beberapa masjid yang masih bisa beroperasi di Rusia. Yang paling terkenal itu adalah Masjid Qul Sharif, yang dimana masjid ini merupakan peninggalan dari dinasti Mongolia pada saat itu. Nah, pada tahun 1990 sampai tahun 2002, masjid ini ternyata pernah direnovasi karena telah mendapatkan izin dari pemerintahan federal Rusia. Hal itu pun membuat umat muslim melanjutkan perbaikan-perbaikan masjid di kota-kota Islam lainnya. Nah, selanjutnya ada Universitas Muhammad Arif. Nah, universitas ini terletak di Makhachkala, yang dimana universitas ini memiliki infrastruktur yang cukup megah dan mewah, dengan mereka mengajarkan mazhab Syafi'i dan Hanafi sebagai mazhab utamanya. Mereka pun mengajarkan literatur asing, dan juga mereka ternyata pernah atau hingga sekarang itu membuka jurusan mengenai kewanitaan dari segi umat Islam. Wah, luar biasa tentunya. Lalu ada penjelasan mengenai gerakan politik di Islam, yang dimana melahirkan berbagai lembaga-lembaga keislaman seperti RCM, yang merupakan sebuah dewan mufti di Rusia. Nah, hal itu pun ternyata menimbulkan pemikiran-pemikiran politik lainnya, yang dimana Islam ternyata pada saat ini di Rusia memiliki banyak sekali pemikiran-pemikiran mengenai keislaman. Tentunya dari mazhab Wahabi, Jihadiyah, Sufisme, dan lain-lain. Wah, luar biasa sekali kan mengenai jejak peradaban Islam di Rusia. Sekarang saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh muslim pada zaman dahulu hingga sekarang yang pernah berperan besar dalam perkembangan dari Islam di Rusia. Yang pertama ada Syekh Syamil, yang merupakan pemimpin tertinggi dari kaum Kaukasus pada tahun 1241 Hijriah, yang dimana pada saat itu kaum Kaukasus melawan dari Rusia yang ingin mengekspansi atau menaklukkan dari umat Islam yang berada di Kaukasus ini. Ulama pada saat itu mengatakan bahwa sudah sebaiknya umat Islam menyerah saja melawan Rusia yang terus-terusan gencar hingga mengirim 300.000 pasukan untuk menaklukkan wilayah Kaukasus. Hanya saja para penduduk terus gigih dalam mempertahankan umat Islam pada saat itu. Hal itu tentunya membuat Rusia gencar melakukan ekspansi dan penaklukan, dan akhirnya pada tahun 1281 Hijriah pasukan Kaukasus melalui kekalahan dan juga Syekh Syamil tertangkap oleh Rusia. Lalu yang kedua ini ada Mufti Rafil. Ya, Mufti Rafil ini merupakan ketua Dewan Mufti Rusia pada tahun 1996 yang pernah menjabat pada saat itu. Juga dia pernah menjadi imam dan khotib di sebuah masjid di daerah Rusia, dan ia pernah membuat sebuah kebijakan yang dimana mempersatukan antara umat Islam dan juga pemerintah Rusia pada saat itu. Nah, lalu ada organisasi Islam yang berkembang pada saat zaman dahulu hingga sekarang, yang dimana ada sebuah dewan antara umat muslim Soviet dulu hingga sekarang antara Rusia dan Siberia, yang dimana pada tahun 1988 dari CSBM ini dia mempersatukan sekitar 142 kelompok pada tahun 1988, dan pada saat ini lembaga tersebut sudah menguasai sekitar 80% dari umat muslim di Rusia. Lalu yang kedua itu ada RCM atau Dewan Mufti dari Rusia itu sendiri. Nah,
Dewan Mufti ini tadi yang sudah didirikan oleh Rafil, ya, dimana beliau ini memfokuskan antara sebagai penjembatan atau fasilitator antara umat muslim dengan Federasi Rusia pada saat itu hingga sekarang, yang dimana beliau ini memfokuskan agar umat muslim ada di Rusia mendapatkan kesejahteraan. Nah, itu adalah tokoh-tokoh dan organisasi Islam di Rusia. Nah, sekarang kita perlu mengetahui keseharian umat muslim yang berada di Rusia, yang dimana sebanyak 30.000 penduduk muslim yang ada di Rusia menempati desa-desa kecil yang ada di Rusia, yang merupakan wilayah dari pertanian, sumber daya mineral, dan juga industri-industri. Ternyata hal itu tidak membuat perekonomian umat muslim yang berada di Rusia, terutama di daerah-daerah terpencil ini, terbilang maju. Karena mereka tetaplah bekerja pada industri-industri ataupun pertanian yang dikuasai dari Rusia Federal. Nah, bahkan pada tahun 2002, ternyata para penerus dari umat muslim atau terbilang anak-anak kecil yang sedang memakan bangku pendidikan, mereka harus mendapatkan ilmu mengenai keislaman itu dalam bahasa Rusia. Hal itu tentu menimbulkan problematika di tengah-tengah masyarakat muslim yang ada di Rusia, karena mereka lebih senang mendapatkan ilmu-ilmu seperti kajian tafsir, Al-Quran, hadis itu dalam wujud yang real, ya, berbahasa Arab. Akan tetapi Federasi Rusia mengeluarkan sebuah kebijakan bahwasannya materi Islam bisa masuk ke dalam pendidikan dari Rusia, akan tetapi harus berbahasa Rusia. Nah, hal itu kan tentu membuat pertimbangan banyak hal, ya. Di tengah ternyata masyarakat Rusia itu banyak juga yang memeluk ateis, ya. Di sisi lain mereka juga mempertahankan Kristen Ortodoks, ya. Sebenarnya masyarakat Rusia di sana pada umumnya mereka tetap ingin menjaga agama-agama yang ada di Rusia. Akan tetapi umat muslim yang sekarang tinggal di Rusia berstatus sebagai kaum minoritas. Nah, hal itu tentu membuat kesenjangan ideologis yang terjadi dalam Rusia. Terlebih sekarang masyarakat muslim ingin terus meminta kepada pemerintah Rusia untuk bisa memberikan pelayanan, juga mendapat kesetaraan dan kesejahteraan dari umat masyarakat yang berada di Rusia, ya. Hal itu pun tentunya membuat kita berpikir keras bagaimana perjuangan umat muslim yang memiliki status minoritas. Semoga kita yang mendiami negara-negara muslim dengan penduduk mayoritasnya adalah muslim membuat kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian mengenai penjelasan dari sejarah peradaban Islam di Rusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like dan juga di subscribe agar channel ini tetap ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.